Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Jadi kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini berdasarkan undangan dari Kapolres Bantul kepada Kapolda untuk melakukan peninjauan pada hari ini, peninjauan tentang ide-ide konsepsi uji praktek roda 2 di Polres Bantul. Ini dasarnya adalah dari ANEF kecelakaan lalu lintas di wilayah Bantul, di mana paling banyak itu diberlakukan yang terjadi adalah para roda 2, dan faktor penyebab laka, faktor penyebab kecelakaan itu kebanyakan adalah hampir 51% itu manusia. Nah, manusia pun itu dari segi knowledge-nya maupun skill dan attitude-nya, ya, skill dan attitude-nya. Sehingga kami tadi sudah melaksanakan diskusi tentang konsep ini dengan para ahli yang ada di wilayah DIY. Nanti akan kami kembangkan di tingkat Polda, dan mudah-mudahan itu nanti dari Bantul bisa kita sampaikan ke tingkat Mabes. Mudah-mudahan kalau cocok bisa diberlakukan secara nasional. Itu harapannya. Mungkin ada perbaikan-perbaikan lebih lanjut untuk lebih sempurnanya konsep kita ini yang diawali dari Bantul ini bisa diberlakukan secara nasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin ada pertanyaan, silakan. Perubahan apa yang Bagaimana? Dari Polres Bantul. Dari Polres Bantul. Perubahannya seperti apa Pak dibandingkan dari yang kemarin-kemarin? Ya, jadi beberapa tahun lalu untuk pelaksanaan ujian teori SIM itu kan sudah berubah dari yang tadinya textbook menjadi AVIS, ya, Audio Visual Integrated System. Nah, ini kita sinkronkan di Polres Bantul ini, dia menyinkronkan antara pelaksanaan ujian teori yang ada dengan praktek, kan gitu. Materinya yang banyak dikeluhkan dari masyarakat itu kan terkait dengan siksak dan angka 8. Nah, itu di ujian teori itu sudah disinkronkan dengan ujian praktek yang ada di sini. Sehingga nanti itu ada beberapa hal yang kita tidak berlakukan, kita tidak laksanakan di ujian teori praktek, sehingga contoh nanti sudah ada dalam satu rangkaian ujian itu terkait dengan 5 item dari mulai keseimbangan, kemudian perilaku orang itu mengemudi atau berkendara, kemudian reaksi, kemudian juga keterampilan lainnya, ya, keterampilan lainnya. Selain zigzag dan angka 8 ini ditiadakan Pak? Di konsep kita ini kita skip, kita rubah dengan yang lain, ya, dan itu sudah mewakili dari tadi uji keseimbangan, reaksi, kemudian dan perilaku, ya, dari perilaku pengendara. Alasan penghapusan Gimana? Alasan penghapusannya. Ya, tadi alasannya salah satunya adalah dari ide yang ada itu untuk mensinkronkan antara pelaksanaan ujian teori yang sudah berubah, kita sinkronkan dengan praktek yang ada. Selama ini kan kita belum sinkron nih. Yang ujian teori itu sudah berubah, melakukan perubahan, sedangkan yang di sini di praktek belum berubah. Nah, hari ini kita ajukan konsep ini dengan merubah seperti itu. Baru pertama kali di Bantul Pak, ya? Gimana? Baru pertama kali ini Pak di Bantul, ya? Baru pertama kali ini di Indonesia, ya. Di Indonesia keluarnya ide itu dari Bantul, gitu. Pak, ini artinya teori dan ini artinya teori prakteknya lebih gampang ini Pak, ya, dari praktek daripada zigzag sama angka 8.
Maksudnya? Secara prakteknya nanti. Ini bukan masalah gampang dan susah ya. Namanya orang ujian ya pasti kan kita menguji kompetensi. Kepolisian menguji kompetensi. Nah, kompetensi apa yang diperlukan dalam orang berkendara, kan begitu. Orang berkendara, sehingga ini kita sinkronkan itu tadi. Ya, dari tingkat perilaku, khususnya di perilaku dan attitude. Perilaku dan skill, keterampilan mereka. Untuk konsep prakteknya ini diujikan hanya sekali atau bisa diulang gitu Pak? Sekali, nanti kalau memang gagal atau nilainya kurang, itu nanti bisa diulang. Sesuai aturannya tetap sama, aturannya tetap sama dengan yang lama. Sekali gagal, nanti bisa diulang 2 kali. 2 kali. Yang berbeda ya Pak? Gimana? Untuk waktu yang berbeda atau? Ya, tentunya nanti waktunya beda dong. Karena kan setiap tahap ujian teori, ujian praktek kan orangnya rombongan banyak, gitu ya. Pak, mulai berlaku kapan ini Pak? Belum, ini kan baru konsep dulu. Konsep ini kita ajukan dulu, nanti mudah-mudahan dalam waktu yang singkat dan dalam tempo yang secepat-cepatnya, nah, itu bisa diberlakukan seluruh nasional, itu aja. Materi baru Pak yang untuk menggantikan angka 8 yang sisa apa Pak? Yang baru untuk penggantinya. Tadi udah, nanti kita lihat contohnya ya. Kita lihat prakteknya. Teorinya sudah ada, prakteknya sudah ada. Ini juga kita lihat literasi dari beberapa negara yang lain seperti itu. Itu Pak Kapolri kan menginstruksikan bahwa permudah untuk pelayanan SIM ini apa tindak lanjut dari itu atau seperti apa ini, memudahkan masyarakat atau apa? ya salah satunya itu. Karena kita menguji kompetensi tentunya juga tidak harus mudah-mudah amat kan begitu ya. Nah, jadi kita ujikan sesuai dengan kompetensi apa yang ada di situ. Begitu ya. Pak Ahmad, ini artinya masih konsep kan Pak? Ya. Yang diajukan ke Kapolri, Ya. ke Mabes Polri. Ya. Kalau nanti konsep tidak diakui seperti apa Pak? Langkah dari Polda DI, apakah tetap kembali ke sisa 8 atau seperti apa? Ya tentunya kita namanya juga ngajuin usul toh. Iya. Nanti bagaimana keputusan dari pimpinan ya itu kita laksanakan. Ya. Nggih. Siap. Itu? Nggih. Baik, terima kasih. Kita lihat sama-sama. Gitu ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Dari ahli Dari ahlinya. Dari ahlinya mungkin. Oh ya mungkin dari ahli. Nah, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau saya lihat dari kemarin, karena kami sudah melihat dari kemarin seperti apa teori lalu praktek, sehingga mencermati satu persatu, tampaknya itu akan lebih baik ya. Dan kami juga membandingkan tadi dari Taiwan, dari Jepang, lalu dari Australia. Kebetulan saya pernah ke 3 negara ini, akan mudah-mudahan bisa diserap dengan baik, lalu diusulkan secara nasional tentu dengan beberapa perjenjangan ya. Ada naskah akademik yang harus disusun, lalu itu untuk internal di kepolisian sendiri, lalu untuk masyarakat. Nah masyarakat ini panduan yang diupayakan, nah, tadi yang ditanyakan tadi kan ada yang bertanya ya, bagaimana itu? Panduan akan disusun sedemikian rupa dengan keterbacaan yang bisa dipahami oleh orang awam, bahwa ini loh sebenarnya materi yang perlu kita ketahui ketika kita berada di jalan raya. Yang tadi disinggung kompetens ada, terus ada sikap itu, kepedulian ya, perilaku itu peduli pada pihak lain, keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain seperti itu. Jadi mudah-mudahan seperti negara-negara maju yang tertib itu yang bisa terjadi, karena ketika saya lihat sendiri terutama di Sleman ya, di Sleman itu kan kota pelajar, banyak sekali universitas, banyak mahasiswa asing, mahasiswa luar dari daerah ya. Itu kurang tertib, sehingga seringkali mengeluh, aduh ini dari mana ya, tampak ya. Jadi ini diharapkan nanti mempengaruhi di perilaku dari materi belajarnya itu. Ada nanti seperti apa disusun dari berdasarkan peraturan kepolisian itu, ini lalu diubah sebagai panduan pembelajaran sebelum nanti SIM dilakukan. Ini ada ujian teori lalu praktek, itu diharapkan belajar dari sana, ada materi belajarnya. Tadi kami bahas bahwa ketika kita membeli mobil baru atau sepeda motor baru, tidak pernah disertai dengan bagaimana panduan belajar sebagai pengguna jalan, baik itu naik mobil maupun naik motor, belum ada. Nah kami berupaya untuk melakukan itu. Mudah-mudahan DIY melalui inisiatif dari Bantul itu bisa
diterapkan secara nasional. Pasti akan bangga warga DIY, wah diterapkan secara nasional. Mudah-mudahan kalau kami bersiap dengan baik, naskah akademiknya disusun, panduannya iya, terus prakteknya ini nanti tidak seperti ini, ada tendanya seperti itu, jadi bisa fokus. Lalu tujuannya adalah warga kita tertib, sehingga dikenal bisa mempunyai literasi berlalu lintas, keselamatan berlalu lintas menjadi budaya dari bangsa kita. Itu aja. Kajiannya berapa lama, Bu? Kajiannya ini yang ada tim internal ya. Nanti kalau tindak lanjutnya kan disusun itu tadi naskah akademik. Mudah-mudahan secepatnya mau ngebut ini. Mudah-mudahan bisa. Setelah dilihat, oke, coba dikebut supaya segera bisa dilakukan sehingga ada perubahan. Itu kan perubahan harus terus-menerus dilakukan ya Bapak. Nah itu yang sampaikan Bapak tadi seperti itu. Terima kasih. Nama lengkap Bu? Pangesti Widarti. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, tapi saya juga di Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM. Dan saya yang mengurusi literasi di Indonesia. Jadi ini salah satunya adalah literasi keselamatan berlalu lintas. Selain ada 6 literasi dasar dan 2 lagi literasi kriminal yang sedang saya usulkan, ada 3 literasi kriminal, literasi keselamatan berlalu lintas, literasi kesehatan. Ini kalau diungkap banyak sekali, nanti tidak ada waktunya, kita lihat saja yang ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada modunya ya Bu untuk belajar mengemudi gitu. Iya, insya Allah begitu. Tadi saya pikirkan, ini dibuat begini panduan. Ya, terima kasih. Ide awal Pak untuk pembuatan ini gimana? Bisa cerita dikit Pak ide awalnya? Baik, terima kasih. Ide awal kami berangkat dari keresahan kami akan tingginya laka lantas di Kabupaten Bantul. Di rata hampir tahunnya itu berkisar 1.500 kasus laka lantas, sehingga tentunya perlu kami evaluasi. Kami melakukan kajian selama 5 tahun terakhir, dan yang pertama hasil kajian kami bahwa laka lantas yang paling banyak adalah terkait roda 2, karena memang di Bantul ini banyak sekali kendaraan roda 2. Kemudian yang kedua, faktor penyebabnya adalah faktor manusia. 51% penyebab kecelakaan ini adalah karena faktor manusianya, antara lain terkait pengetahuannya, terkait rambu, kemudian perilakunya, kurangnya konsentrasi dan kecerobohan dalam berkendara. Sehingga inilah yang mendasari kami untuk melakukan perbaikan khususnya terkait uji praktek SIM ini. Yang kedua tadi konsepsi bahwa ujian teori tidak linear dengan ujian praktek gitu. Jadi di teori mengajarkan terkait rambu, kemudian marka jalan dan sebagainya, tapi pada saat prakteknya hanya lebih ke skill, bagaimana keterampilan melewati angka 8, kemudian zigzag, sehingga ini tidak linear, tidak searah, sehingga inilah kami rubah dan kami berharap masyarakat bisa lebih, kami punya tagline dengan konsepsi ini. Yang pertama kompeten tentunya, karena kita berbasis kompetensi, berbasis bagaimana caranya masyarakat itu punya SIM tapi punya pengetahuan. Yang pertama knowledge, kemudian punya skill, keterampilan, dan yang ketiga adalah perilaku. Kemudian kami tagline kedua kami adalah edukatif. Jadi konsepsi ini edukatif karena seperti realita di jalan. Di sini ada lampu apil, kemudian ada U-turn, di mana kalau U-turn itu kita harus turun lihat kanan kiri, kemudian ada jalur lambat, ada jalur cepat. Ini semua sesuai dengan kondisi di jalan yang ada di Bantul, mungkin termasuk secara Jogja secara umum. Kemudian yang terakhir adalah tentunya praktis, karena tes yang kami laksanakan satu rangkaian. Mulai dari start langsung kami nilai, mulai dari cara pakai helmnya harus yang benar, harus klik. Kalau tidak klik ya tentunya menjadi penilaian bagi kami, bagaimana berhenti di lampu merah, bagaimana keseimbangan di jalan yang kecil ini, kemudian keseimbangan saat berbelok nanti juga ada, kemudian bagaimana keterampilan dalam rem reaksi sehingga bisa mengurangi tadi kecelakaan di jalan. Jadi dua latar belakang kami tadi terkait kenapa munculkan ide seperti ini. Termasuk tentunya keluhan-keluhan selama ini kami juga menangkap itu, keluhan-keluhan masyarakat terkait SIM. Hampir setiap tahun pasti ada statement-statement yang viral terkait SIM. Tentunya kami tidak mau ini terus terjadi, jadi sehingga kami pengen melakukan perbaikan. Mudah-mudahan bisa mulai dari Bantul dan ini bisa menasional, itu harapan kami. Demikian. Terima kasih.
perilaku dari melihat lampu mengikuti ataupun berbelok kaki perilaku. Dari arah yang masalah kiri atau melihat keadaan sekitar, karena di Bantul banyak kecelakaan masyarakat yang kampung langsung masuk ketabrak tadi, hingga ini kami laksanakan ujiannya seperti ini. Jadi di sini adalah perilaku di lanjut. Masuk di jalan cepat. Ini nyalakan lampu. Kemudian di sini adalah uji keseimbangan. Ini yang ke-8. Dari angka 8 ini kan biasanya dibutuhkan keterampilan tidak lingkaran. Nah, di sini kami ujikan seperti ini karena inilah kondisi di jalan di Bantul rata-rata seperti ini. Jadi di sini kaki, apabila turun kaki setelah nanti siapan untuk uji rem reaksi. Ini untuk daripada pengemudi bagaimana melakukan hadap, kemudian berbelok sesuai dengan lampu yang akan ada di sebelah jadi nanti ada operator yang menyalakan lampu. Di sana lampunya berwarna biru menyala di sebelah kanan, maka pengemudi akan dan berhenti. Karena ini karena kurangnya konsentrasi, kurangnya skill pengemudi dalam mengeram, kemudian menit.
Pak Pardi berani coba. Ini di mobil.